Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, umumnya jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah karramakumullah. Ayat yang dibacakan sebentar ini adalah ayat yang ke-77 surat Al-Qasas. Ayat yang sangat viral di minggu-minggu terakhir ini, terutama ketika dikaitkan dengan keputusan Muhammadiyah untuk menerima kegiatan pengelolaan tambang. Pro kontra. Tidak saja antar anggota Muhammadiyah, anggota Persyarikatan Muhammadiyah dengan organisasi lain, tapi justru di dalam sendiri juga pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang setuju ya lurus-lurus saja, tidak banyak membicarakan itu kecuali mengungkapkan argumentasi yang lain. Tapi yang tidak setuju ayat ini kedengarannya sebagai ayat pokok. Ada satu kalimat di dalam ayat ini, wala tabghil fasada fil ard. Itu ayat pokoknya, kalimat pokoknya. Wala tabghil fasada fil ard. Janganlah merusak di permukaan bumi ini, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang merusak. Jadi berarti pokok pangkal sebenarnya al-lafzul mihwari, kata kunci yang perlu didudukkan sebenarnya arti al-fasad, arti merusak. Arti merusak, sehingga bisa sebenarnya dibangun sebuah pertanyaan. Orang yang membuka tambang itu orang yang merusak. Kalau ia memang orang yang merusak, berarti orang yang tidak disukai Allah semuanya. Kita tidak bisa menyalakan lampu kalau enggak ada minyak. Minyak itu dari hasil tambang. Kereta api tidak bisa berjalan, terutama kereta api yang klasik, kalau tidak ada batu bara. Itu dari tambang. Istri atau putra putri kita tidak bisa bercincin emas kalau enggak punya tambang, kalau enggak ada tambang. Kita juga enggak bisa punya cincin
katakanlah cincin besi putih atau cincin perak, kalau enggak ada tambang, artinya semuanya dari tambang. Lalu sebenarnya perlu dudukkan di sini, apa arti fasad? Ma maknal fasad? Ma maknal fasad? Jamaah terhormat, sederhana sekali sebenarnya makna al-fasad. At-tajawuz anil hajah sudah fasad. Melebihi dari yang dikehendaki, yang dibutuhkan, itu yang fasad. Ketika pengelola tambang itu memang membabat habis sehabis-habisnya tanpa batas, itu fasad. Itu fasad. Tapi kalau terkendali, tidak termasuk fasad. Sebenarnya ini sama saja dengan berpuasa. Kita sering berpuasa. Ada puasanya di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Hari Senin, hari Kamis, hari Asyura, hari putih, hari Arafah, dan lain-lain sebagainya. Kita berpuasa. Substansi dari berpuasa itu kan sama. Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan diri, mengendalikan diri dari yang membatalkannya. Ketika kita berpuasa, maka makanan-makanan, minuman-minuman yang halal pun kita tidak mau melakukannya, karena akan rusak puasa kita. Setelah berbuka sekalipun, masih ada kita batas-batasnya. Kulu washrabu wala tusrifu, tidak boleh israf, berlebihan. Demikian juga sebenarnya ketika mengelola tambang, tidak berlebihan, masih ada syariat. Berarti ketika ada orang yang mengelola tambang, siapapun yang menyadari pentingnya ajaran Islam diterapkan sampai ke tambang, berarti dia bisa membatasi diri di situ. Karena sudah punya sejarah panjang. Tambang ini sudah punya sejarah panjang. Kenapa kita katakan sudah punya sejarah panjang? Tidak saja di Indonesia. Sejak dulu-dulu, ingat ada yang istilah dengan zakatul ma'dan. Zakat hasil barang tambang. Ada diatur dalam fikih, berarti sudah lama sekali. Jadi seharusnya memang tidak perlu diributkan, tapi dalam pelaksanaannya harus tetap mempertahankan wala tabghil fasada fil ardi wala tabghil fasad. Ya, wala tabghil fasad maksudnya kita tidak lasna minat tajawiz an ma yahtaju ilaih, tidak berlebihan sehingga dipaksa harus dapat sampai sekian, tidak. Dan di sini sebenarnya pesan dakwahnya sehingga berbeda. Hanya saja kenapa ramai? Ya, ini sebenarnya yang barangkali untuk ke depan dipikirkan, karena dibahas secara formal. Kenapa harus dibahas secara formal? Padahal dulu-dulunya banyak kita ini yang hidup dari tambang. Dalam contoh di Sumatera Barat, saudara-saudara kita yang sekarang jadi pimpinan Muhammadiyah di daerah Sawah Lunto umpamanya, siapa sih itu yang tidak hidup dari hasil tambang? Saya duga kuat, ya, saya zon ya hampir 100% dari situ. Demikian juga di tempat-tempat lain. Muka sayangnya ya karena diangkat secara formal sehingga pro kontra, padahal itu hal-hal yang biasa. Dan dalam pelaksanaannya memang di sana ada dakwah. Sampai sekarang agaknya banyak donatur di Muhammadiyah, banyak dari hasil tambang. Walaupun tidak tambang emas, ya tambang pasir, tambang tanah, dan lain-lain sebagainya. Jadi sekali lagi,
sebenarnya yang perlu didudukkan itu arti al-fasad. Al-fasad. Insyaallah sekali lagi ya di bulan ini waktu zuhur saya ingin lebih dalam membahas khusus al-fasad. Ya, khusus al-fasad, makna al-fasad versi ya Al-Qur'anul Karim. Demikian saja kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.